Kembali terjadi demo penolakan atau pelarangan ibadah di Medan, Sumatera Utara teman-temannya. Dan akhirnya ini viral. Dan sebegitu mari kita akan lihat lewat video berikut ini. Informasi pertama, ratusan warga berunjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600 Medan. Warga ini menuntut Lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di salah satu mal di Kota Medan. Ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600 di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Mereka membawa spanduk berukuran 3 meter, bertuliskan masyarakat Tanah 600 menolak Suzuya Marelan menjadi tempat ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia atau GEKI. Dengan dijaga ketat petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dan Polres Labuhan Belawan, serta Satpol PP Medan, pengunjuk rasa meminta lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di mal yang berada di kawasan Medan Marelan tersebut. Warga menilai rencana itu melanggar Peraturan Bersama Dua Menteri tahun 2006 dan Peraturan Wali Kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat antar umat beragama. Awalnya, aula mal tersebut hanya dijadikan aula kampus sesuai dengan tulisan yang ada di depan pintu aula. Namun nyatanya lokasi tersebut dijadikan tempat kebaktian. Sementara tempat ibadah jemaah GEKI telah ada di kawasan Jalan Platina Raya yang dihuni oleh mayoritas jemaat tersebut. Jadi, indikasi-indikasi ini sudah masyarakat sampaikan. Sudah ada surat keberatan, sudah ada sering terjadi gejolak dan konflik. Tapi kenapa Lurah Kelurahan Tanah 600 tetap mengeluarkan rekomendasi? Karena ini menjadi kegaduhan. Rekomendasi adalah bibit dikeluarkan izin. Jadi ada unsur apa ini Lurah dikeluarkan, memaksakan mengeluarkan rekomendasi? Yang mana ini satu keberatan dari masyarakat. Artinya keberatan masyarakat ini dikangkangi oleh Lurah Tanah 600. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib meski tidak mendapatkan titik terang permasalahan dari Lurah Kelurahan Tanah 600. Pengunjuk rasa lalu membubarkan diri dan berjanji akan membawa massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kasih waktu. Oke, kita langsung saja membacakan beberapa komentar yang ada di sini teman-teman ya. Ada dari Rino Gulang ya, ada dari Rino Gulang. Saya Muslim, kenapa orang mau ibadah kalian unjuk rasa? Lihatlah orang Islam bisa dengan mudah mengadakan majelis taklim, pengajian, kegiatan agama yang lain tanpa diprotes agama lain. Tolonglah jangan ribut masalah agama terus. Indonesia bukan negara muslim. Jagalah toleransi di Indonesia. Mereka saudara kita walau tidak seiman ya. Dan ada respon teman-teman, kita akan coba lihat dari Robi ya. Ibadah harus di tempatnya bukan di mal. Waduh, ini yang saya nggak ngerti lah orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Oke, lalu ada komentar juga dari Tia S. Sejak Gubernur Sumut yang sekarang ini berkuasa, Medan jadi kota intoleransi makin marak. Izin bangun gereja dilarang, ya. Ibadah di rumah dilarang, di mal dilarang. Mau jadi apa bangsa ini, ya? Tolong polisi tangkap para perusuh itu. Wow, luar biasa teman-teman. Kita akan bacakan juga beberapa respon yang ada di komentar ini teman-teman. Ada dari Sandy May. Betul, bukannya memperdalam iman sendiri, tapi sibuk mengurus iman orang lain. Mungkin memang itu ajaran yang didapat selama ini. Pantas ya, soal kemanusiaan dangkal banget. Wow. Lalu ada dari Nadi Susandi teman-temannya. Kamu pikir rumah ibadah itu seenakmu buang air apa? Itu plaza, kenapa jadi rumah ibadah? Nah oke, soal ya, bukan isme sama agamamu ya. Plaza Suzuya itu tempat umum, tempat perbelanjaan, bukan rumah ibadah. Pakai tulisan aulanya buat kegiatan kampus segala. Jangan berbohong untuk beribadah. Di mana saja bisa beribadah kecuali di WC dan kuburan. Tapi janganlah pula berkedok kegiatan kampus malah disalah penggunaan jadi rumah ibadah. Yang pantas ditangkap itu kamu, pikirannya isme. Nah ini ya, saya mau katakan ya bahwa ini sebenarnya
komentar yang kolot sekali ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melihat seperti di pom bensin itu ada musola dan jelas-jelas itu adalah tempat untuk penyaluran yang namanya BBM, bahan bakar minyak ya. Tapi yang jadi permasalahannya, yang jadi pertanyaannya, kok bisa gitu ya di sana dibuat yang namanya musola ya? Kenapa ketika justru di mall atau di plaza itu dibuat tempat ibadah Kristen, kalian pada kepo gitu loh, ya kan? Jadi nggak ngerti lah, apakah memang kalian hanya pengen kalian aja yang beribadah bebas tanpa gangguan, tetapi kalau misalnya yang lain kalian pasti saja ya akan kepo begitu ya. Lalu kemudian ada komentar dari Sabda Alam ya. Buat apa juga bikin musola di SPBU, di stasiun kereta, di terminal bus, kan bisa ibadah di jalanannya. Betul sekali itu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Lalu kemudian ada dari Pambres Dolok Seribu ya elah, coba cek ada nggak tempat ibadah lain di Suzu ya, ada kelompok lain yang protes enggak. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya di sini yang kita mau lihat itu adalah bagaimana kita menerima yang namanya keberagaman. Itu aja yang penting. Orang mau beribadah di mana, ya kan? Orang mau beribadah di mana dan tidak mengganggu orang lain yang berbeda agama dengan dia. Kenapa kita terlalu ya ngambil uruskan ya? Kenapa kita malah yang jadi kepo soal ini? Ya, orang-orang yang begini-begini harusnya ya belajar lagi lah ya, menghargai ya orang yang berbeda agama dengan kita ya. Itu. Lalu kemudian ada komentar dari Hello Victor ya, bikin malu yang demo ayo sini pindah ke Amerika biar tahu rasanya jadi minoritas. Lalu inilah pejabat-pejabat yang nggak jelas. Ini komentar dari Tatang Eko. Lalu kemudian ada dari Wesley Paru, masih banyaknya kelompok-kelompok intoleran yang berada di negara Indonesia yang belum diberantas. Ya, betul sekali memang teman-temannya. Lalu kemudian ada komentar dari Republik Indonesia ya, orang yang demo itu orang-orang yang fanatik. Ya, betul sekali ya. Lalu kemudian ada dari Singal Mando, Anda jangan sibuk mengurusin agama orang lain karena daerah lain tidak pernah melarang agama Anda untuk beribadah. Contoh di Sulawesi Utara kami sangat toleransi sama kalian ya. Memang itu yang seharusnya kita lakukan ya. Sama seperti di Nias juga begitu teman-teman ya. Orang mau beribadah di mana ya kan, yang penting tidak mengganggu orang lain ya, silakan aja begitu ya. Lalu kemudian ada dari Agus Jen ya, mal dijadikan tempat ibadah, apakah itu sesuatu yang melanggar? Sedangkan ibadah ya ada yang di jalan tapi tidak dijadikan masalah. Logikanya kemana ya? Pasti ada provokatornya ya, memang begitu ya. Lalu kemudian ada dari Handi Alhur, kalau mall ini mau dibangun masjid gimana? Boleh. Ya mungkin kalau masjid sih boleh lah, ya kan. Lalu kemudian ada komentar dari Andi Sudiro. Ya, kalau di lapangan di tempat kosong jauh dari penduduk mungkin boleh, kalau di mall malah nggak boleh. Nah, itulah ya mereka-mereka yang sumbunya pendek, teman-teman. Ada komentar dari Long Sihombing ya, kenapa hanya di kota Medan dilarang ibadah? Sumut, semua larang aja terus kibarkan bendera Taliban ya. Itulah mereka-mereka yang kadrun ya, tidak semua teman-teman kita muslim begitu. Lalu kemudian ada dari Uzair 73, selalu mengganggu kerukunan Indonesia, Islam agama, wow. Lalu kemudian ada dari si Klipit, itulah kalau susah mendapat IMB rumah ibadah. Ya itu memang. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini itu adalah karena sulitnya ya minoritas mendapatkan izin membangun gereja. Ya. Dan itu masalah membangun gereja, membangun rumah ibadah. Masalah ibadah itu ya tidak perlu izin. Itu yang harus kita ketahui bersama ya. Lalu kemudian ada dari Pambres Dolok Seribu. Di pom bensin, di terminal-terminal, di pasar-pasar, mal-mal dan di banyak tempat lainnya, ada nggak tempat ibadah satu kelompok agama di sana? Ada. Tapi ada nggak yang protes demo? Tidak ada. Ya kan? Betul sekali ya, banyak itu. Lalu ada komentar dari Sambalas Lilik ya.
kadrun sibuk ngurusin ibadah dan keyakinan agama lain padahal agamanya diakui di negeri ini. Ya, itu memang kadrun ya. Itu memang kadrun, teman-teman. Lalu ada komentar dari FF Rek, pemerintah Kota Medan kalau sama orang-orang nggak demo, Pak Polisi tangkap orang yang demo itu. Ya, polisi takut, pemerintah juga takut. Ya, itulah yang kita harapkan, seharusnya ada ketegasan ya, ada tindakan tegas dari pemerintah. Ini hal-hal yang seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu ya. Lalu kemudian ada komentar dari Longsi Hombing, Kota Medan sudah dikuasai Taliban para kadrun. Ya, memang kadrun banyak, teman-teman ya. Lalu kemudian yang terakhir ada komentar dari Tadius Kaiwai, jangan cuma gereja aja, musola juga harus dilarang berada di mall-mall. Ya, setuju. Jadi kalau misalnya memang gereja tidak diperbolehkan atau orang Kristen tidak diperbolehkan ibadah di mall, maka semua agama termasuk juga Muslim tidak boleh beribadah di mall. Oke kan? Biar adil begitu. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk siang menjelang sore hari ini, dan salam cinta damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.